Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan khusus kepada channel Tarzan ya, dan umumnya pada orang-orang yang masih meragukan dan mempertanyakan tentang kebenaran mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Saudara pemilik channel bernama Tarzan, kalau Anda memang ingin diskusi secara jujur, tampilkan wajah Anda, dan kalau bisa Anda boleh datang menjumpai kami diskusi langsung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan statement-statement Anda itu. Bahkan saat ini Anda mungkin tahu bahwa Muhammad Qasim juga sedang berada di Indonesia. Jadi jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan secara langsung, silahkan boleh ditanyakan langsung, berhubung orangnya lagi ada di Indonesia begitu. Anda ini sepertinya dengan sengaja ingin membuat mimpi-mimpi Qasim terlihat tampak buruk dengan cara memenggal isi mimpi-mimpinya untuk disalahartikan lalu disiarkan ke publik. Ya seolah-olah akhirnya ini tidak jadi kenyataan dan lain sebagainya begitu. Terbukti bahwa cara Anda juga menanggapi video-video kami, Anda tunjukkan setengah-setengah. Kenapa tidak ditunjukkan secara utuh supaya orang bisa menilai apa yang kami katakan dan apa yang Anda sampaikan begitu. Biarkan publik yang menilai begitu. Begitu lebih adil, saudara. Saudara Tarzan, di sini saya akan mencoba menjawab semua tudingan Anda terhadap Muhammad Qasim dengan sesingkat-singkatnya, karena saya pikir meladeni Anda yang caranya juga seperti ini tidak terlalu harus menjadi perhatian bagi kami, karena Anda juga tidak menampilkan wajah, dan jika Anda mau sebenarnya kita bisa dialog bersama begitu. Jadi kami akan coba menjawab secara singkat saja, dan biarlah orang yang menilai mana yang benar, mana yang masuk akal, dan mana yang sebenarnya cuma ingin menjelek-jelekkan mimpi Muhammad Qasim begitu. Pertama, Anda mengatakan bahwa Muhammad Qasim memberikan perintah untuk berbohong. Itu sebuah tuduhan yang sangat fatal dan salah besar. Anda telah memfitnah malah. Yang sebenarnya adalah Muhammad Qasim tidak memberikan perintah untuk berbohong. Kan jelas di tulisan saya yang Anda perlihatkan di video Anda itu, bahwa Muhammad Qasim sendiri di sana kalimatnya bukanlah memberikan perintah, melainkan tidak melarang. Tidak melarang menggunakan teknologi AI terkait Mufti Meng, Yasir Qodhiani, dan ulama-ulama lain yang waktu itu dibuat oleh beberapa helper atau orang lain. Itu bukanlah ide Muhammad Qasim, dan Muhammad Qasim tidak pernah mengetahui hal itu sebelumnya. Jadi ini adalah hanya orang acak yang melakukan ide tersebut. Kemudian secara tiba-tiba ternyata Mufti Meng dan yang lainnya bereaksi untuk membela diri kan. Nah, setelah Qasim melihat reaksi Mufti Meng dan Ustadz dan ulama lainnya, Qasim justru tertarik begitu. Dia menjadi tidak melarang, karena pada akhirnya setidaknya orang-orang ini mulai bereaksi nih begitu. Nah, jadi itu bukan ide Qasim. Qasim hanya tidak melarang gitu. Dan Anda pun tidak menunjukkan secara detail tentang tulisan saya tersebut kan. Padahal sebenarnya tulisan saya tersebut adalah mengkritik tentang cara tersebut, cara pemalsuan AI tersebut. Kenapa saya kritik? Ya karena saya berpikir bahwa ke depan cara seperti ini justru akan merugikan penyebaran mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Kenapa merugikan? Ya jelas,
Ketika para ulama ini sudah mencap kelompok ini adalah orang-orang yang suka mengada-ngada dan pembohong, kan wajar jika mereka tidak percaya lagi kan? Dan mereka akan berpikir, untuk apa lagi menelitinya? Sudah jelas kok. Ini buktinya mereka memalsukan video tentang saya dan lain seterusnya begitu. Nah, perlu Anda ketahui bahwa orang-orang yang membantu menyebarkan mimpi Muhammad Qasim ini adalah orang-orang yang berjalan dengan pemikirannya masing-masing. Jadi jangan Anda mengira bahwa semua atas perintah Muhammad Qasim, tidak. Jangankan para helpernya yang membantunya, bahkan Muhammad Qasim pun banyak melakukan kesalahan seperti itu. Muhammad Qasim ini masih sering salah langkah, kurang bijaksana, salah jalan, suka marah, suka putus asa dan lain sebagainya. Ya karena kita memang tahu kan bahwa Al-Mahdi pada akhirnya harus diislah. Kenapa perlu diislah? Ya karena banyak kekurangan tadi. Itu yang kami pahami. Nah, itulah mengapa kita juga sebenarnya tidak memaksakan orang untuk percaya, dan juga kita tidak menutup-nutupi seperti apa sebenarnya Muhammad Qasim, seperti apa para helper. Orang helpernya jelas kok, banyak yang awam, banyak yang tidak terlalu intelektual dan lain sebagainya. Banyak ide-idenya yang terkadang kurang etis, yang justru malah merusak mimpi Muhammad Qasim kan. Buktinya itu. Ide bahwa penyebaran dengan menggunakan teknologi AI terhadap ulama tersebut, pemalsuan tersebut, justru merusak kan. Dan Qasim pun malah menyetujui itu. Begitu. Nah, seperti apa contohnya bahwa Muhammad Qasim berdasarkan mimpinya, sering digambarkan oleh Allah dalam mimpinya bahwa dia masih sering salah jalan. Berikut salah satunya. Dan jika Anda ingin lebih detail tentang 17 penggalan mimpi tentang tabiat Qasim yang sekarang, yang mana dia sering salah jalan, Anda boleh berikan nomor ponsel Anda, agar kami kasih ke Anda kalau Anda memang mau begitu. Begini bunyinya. Yang poin ke-8 saya bacakan. MQ Muhammad Qasim dan orang-orang yang mengikutinya saat ini menuju jalan kegelapan, jauh dari kebenaran, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Berikut penggalannya. Lalu kami berjalan lumayan jauh dan mulai merasa hilang harapan. Seseorang menunjuk ke suatu tempat dan berkata, "Kita seharusnya pergi ke sana." Kami mulai berjalan ke tempat itu, sehingga kami sampai di ujung kota. Lampu-lampu dari bangunan juga telah menghilang, dan kami benar-benar berada di dalam kegelapan. Binatang berbahaya manapun dapat menyerang kami. Maka aku berkata, mari kita kembali. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa seseorang ini menunjuk ke suatu tempat, mengusulkan sebuah ide, bisa dikatakan seperti itu. Dan ide tersebut dituruti oleh Qasim, akhirnya malah perginya kemana? Ke kegelapan. Nah, itu salah satunya. Anda juga harus tahu bahwa jika ada yang namanya mimpi, pasti ada takwil mimpi, kan begitu. Nah, ini jawaban untuk yang pertama. Ada orang-orang di sekitar Qasim yang menyebabkan citra mimpinya sendiri menjadi jelek begitu. Itu yang harus Anda pahami. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama adalah Qasim tidak pernah memberikan perintah untuk berbohong. Dia hanya tidak melarang akibat keputusasaannya pada masa itu, karena mimpi-mimpinya tidak tersebar gitu, karena sudah sekitar 8 tahun tidak ada reaksi dari ulama, kan begitu. Jadi begitu, Muhammad Qasim tidak berbohong. Yang ada adalah ide orang-orang yang mengacaukan, kalau menurut saya. Maaf kalau ada yang tersinggung. Itu yang pertama.